Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua sudah mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan teramat baik. Amin. Sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan, dan biarlah saat ini di hari yang bahagia ini kita datang bersama-sama meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Sungguh kami sangat diberkati. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ajar setiap kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal Bapa. Karena kami tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji Engkau. Biarlah Tuhan Roh Kudus memenuhi setiap kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami buka hati kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di rumah kami seperti di surga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama. Terima kasih Yesus. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sekali kita bersama-sama katakan, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Tuhan sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu,
jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau jadikanku berarti Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh ku bersyukur kepadamu, sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih buat segala penyertaanmu, terima kasih buat pengorbananmu. Yesus Tuhan, Yesus Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku tinggikan Bapa. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengampuni, Kau Bapa yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu yang sangat luar biasa Tuhan Yesus, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbananmu Bapa. Terima
terima kasih buat segala pengorbananmu yang sangat luar biasa. Engkau rela berkorban bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati kami, melihat setiap kerinduan kami Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan bersama-sama, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi ini, kita kembali bertemu dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan persiapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa hari-hari seperti ini, di mana kami diingatkan betapa Tuhan menjalani hidup-hidup kami pada masa-masa sekarang. Ketika kami melalui setiap tahap dalam kehidupan ini dan ketika kami membaca berita di sekitar kami, Tuhan, jujur di hadapan-Mu bahwa kadang-kadang hati kami dikejutkan, hati kami khawatir, hati kami takut, tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau senantiasa beserta dengan kami. Ketika dalam keadaan seperti itu kami khawatir, kami mau terus berpegang kepada Engkau dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami diberkati Tuhan, sehingga benih firman Tuhan bertumbuh, berbuah sampai 100 kali lipat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, hanya Engkau saja Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca 3 ayat ini saja sebagai renungan kita pada pagi hari ini. Mazmur 90 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu kita membaca di dalam ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini tema khotbah saya adalah hati yang bijaksana dalam kehidupan. Karena seringkali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menjalani hidup ini tidak dengan memiliki hati yang bijaksana. Kita menjalani kehidupan ini semau kita. Kita menjalani kehidupan ini sekehendak hati kita. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, Musa mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang bijaksana. Ayat yang ke-12 sungguh jelas mengatakan kepada kami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kenapa Bapak Ibu kita harus menghitung hari-hari kita? Karena Bapak Ibu supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Di dalam firman Allah yang hidup, ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 bagian yang saya ingin bagikan kepada setiap kita. Yang pertama, mengapa kita harus memiliki hati yang bijaksana? Bapak Ibu, dari bagian ini yang pertama sekali adalah karena hati adalah pusat pikiran. Hati adalah pusat pikiran. Orang sadar Bapak Ibu, orang bertobat, itu dari dalam hatinya. Orang berdoa dalam hati. Orang merenungkan firman dari dalam hatinya. Orang merencanakan sesuatu itu mengalir dari dalam hatinya. Menyimpan kata-kata itu dalam hatinya. Berpikir kadang-kadang itu juga mengalir dari dalam hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati adalah pusat dari pikiran. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka pikiran kita juga tidak terkontrol. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dalam Markus 2 ayat yang ke-8 berkata, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu?
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa dari hati kita lah muncul pikiran-pikiran yang jahat. Dari hati kita lah muncul pikiran-pikiran yang sadar bahwa kita butuh Yesus. Kita harus bertobat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena hati adalah, dari hati terpancar kehidupan. Hati adalah sesuatu yang harus kita jaga, benar-benar harus kita jaga. Kalau tidak kita jaga, maka masa depan kita akan menjadi hancur. Pikiran kita akan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Kita takut, kita kecewa, kita marah dan sebagainya Bapak Ibu. Karena itu yang nomor 2, mengapa kita harus memiliki hati yang bijaksana? Karena hati adalah pusat perasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang mengasihi, hati yang takut, hati yang gentar, lalu hati yang berani, hati yang mau bertobat, hati yang khawatir, hati yang marah, hati yang menderita, hati yang berduka, hati yang bersemangat, dan hati yang susah. Iri hati, kemarahan dalam hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua kegiatan-kegiatan hati, terutama bersifat emosional. Karena hati memang berhubungan dengan perasaan Bapak Ibu. Emosional. Karena itu mari kita menjaga hati kita. Karena dari hati adalah pusat dari seluruh perasaan kita. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan menerjemahkan kata hati dapat dilihat sebagai berisi seluruh pikiran, perasaan, kehendak seseorang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari hati kita itu berisi seluruh pikiran-pikiran kita. Berisi seluruh perasaan-perasaan kita. Dan yang terakhir dari hati kita, yang ketiga, hati adalah pusat kehendak manusia. Hati yang menolak kehendak Allah. Hati yang tunduk kepada Allah. Hati yang mengambil keputusan. Hati yang melakukan sesuatu dalam hidupnya. Roma 10 ayat pertama firman Tuhan berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku, kata Rasul Paulus, keinginan hatiku, artinya hatinya adalah pusat keinginan manusia. Dia katakan keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar menjaga hati kita. Karena seperti yang saya katakan, hati adalah pusat pikiran, hati adalah pusat perasaan, dan hati adalah pusat kehendak manusia. Sering sekali apabila hati kita tidak kita jaga dengan benar, maka hati itu akan lama-kelamaan akan menjadi gelap, akan menjadi degil dikatakan, akan menjauh dari Tuhan. Dan hati yang tidak melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa alasan kita untuk kita hidup memiliki hati yang bijaksana? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita singkat di dunia ini. Ini harus kita sadari. Bahwa hidup kita singkat Bapak Ibu. Perjalanan hidup kita di dunia itu begitu singkat. Kita tidak sadar. Perlahan-lahan. Tapi hari ini ketika kita merenung. Betapa cepatnya masa-masa lalu dalam hidup kita berlalu begitu saja. Firman Tuhan mengingatkan. Di dalam Mazmur 90 tadi ayat yang ke-12 bagian A. Dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari hidup kita begitu sedikit. Ada orang mengibaratkan hidup itu, perjalanan hidup kita seperti jarum jam. Ketika dia berlalu tidak bisa kembali lagi Bapak Ibu. Kalau kita hidup kita 12 jam perputarannya. Ketika kita mulai 00, kita melangkah perlahan-lahan. Berlahan-lahan melewati jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita tidak akan mungkin bisa kembali ke masa lalu. Walaupun kita merindukan untuk kembali ke masa lalu. Khususnya di masa-masa corona seperti ini. Wah, kita mulai berpikir, enak ya
sebelum corona. Kita bisa kumpul dengan teman-teman, kita bisa cerita, kita bisa ngobrol banyak hal. Kadang-kadang kita menemukan postingan-postingan di Facebook, postingan di WA Group. Banyak orang mengatakan, kapan lagi kita seperti ini? Ngumpul bersama keluarga, ngumpul bersama teman-teman. Kalau dulu kita lakukan setiap minggu kita ngumpul. Paling tidak sebulan sekali kita ngumpul dengan teman-teman. Tapi hari-hari ini kegiatan seperti itu sepertinya sulit lagi kita lakukan karena corona. Karena itu Bapak Ibu kita sering mengatakan, enak ya sebelum corona. Tapi Bapak Ibu masa itu sudah tidak bisa kembali. Kita berdoa supaya corona ini segera berlalu dari muka bumi ini. Supaya para ilmuwan, dokter bisa menemukan vaksin dari virus corona. Dengan demikian mungkin kita masih bisa berkumpul, tapi tidak seperti masa yang lalu. Karena masa lalu tidak akan kembali. Yang kita hidupi masa kini dan masa depan. Dan ingat Bapak Ibu dalam perjalanan itu, bahwa ternyata hidup kita singkat di dunia ini. Di dalam ayat yang ke-10 Mazmur 90 tadi dikatakan, bahwa manusia hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. 70 sampai 80 tahun. Adalah jangka yang pendek, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dibandingkan dengan kekekalan. Setelah itu kita akan masuk dalam kekekalan. Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup di dunia itu begitu singkat. Yakobus 4 ayat yang ke-14 mengingatkan kita bahwa hidup kita itu seperti uap. Demikian firman Tuhan Yakobus 4 ayat 14, hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita singkat seperti uap. Ketika uap itu keluar dari air panas, lalu ada angin yang menghembuskan uap itu. Uap itu berlalu tanpa bekas, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Uap gambaran tentang hidup ini. Ketika dia pergi, dia tidak bisa kembali. Daud menulis dalam Mazmur 39 ayat 6. Dia berkata, betapa singkatnya kau tentukan umurku. Bagimu jangka hidupku tidak berarti. Sungguh manusia seperti hembusan nafas saja. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan bahwa manusia, hidup manusia seperti hembusan nafas saja. Seorang teolog Matthew Henry berkata, dengan singkatnya usia manusia ini, dia memanjatkan sebuah doa di dalam tulisannya. Dia berkata, Tuhan, berilah kami anugerah sepantasnya untuk dapat mengingat betapa sedikitnya hari-hari itu dan betapa singkatnya hidup yang kami jalani di dunia ini. Matthew Henry menyampaikan doa itu sebagai sebuah refleksi dari hidupnya. Supaya ketika dia menjalani kehidupan ini, dia hidup dengan hati yang bijaksana. Dalam doanya dia mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Walaupun singkat, dia katakan, betapa singkatnya hidup di dunia ini. Tapi kami harus mengingat itu anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan ada yang pernah berpikir untuk hidup selama-lamanya di dunia ini. Alkitab banyak memberitahu kepada kita bahwa hidup di dunia hanya sementara. Alkitab mengatakan tubuh fisik ini adalah kemah sementara bagi roh kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa batas usia kita di dunia ini ada masanya. Dan ketika masa itu tiba, ini berakhir semuanya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita sadari sehingga kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita sadar bahwa kita harus hidup bijaksana. Yang kedua adalah hidup kita sekarang ini sesungguhnya persiapan untuk kekekalan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar sekarang. Dengan adanya virus corona, dengan adanya pandemik corona, kita disadarkan. Kita tidak bisa menyusun planning untuk masa hidup kita di dunia saja. Tapi kita harus sadar bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Kita tidak pernah diciptakan untuk di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan terkenal, Rick Warren, mengatakan bahwa hidup ini seperti pentas gladi resik persiapan untuk kita masuk ke dalam yang namanya kekekalan. Jadi di dunia ini merupakan gladi resiknya, GR-nya untuk kita masuk di dalam kekekalan, dalam pertunjukan yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 bagian A berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi sering sekali manusia tidak menyadarinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini adalah gladi resik, persiapan untuk kita hidup di dalam kekekalan. Karena itu pergunakan waktu-waktu ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Bapak Ibu, ketika kita gladi resik dalam sebuah acara sebelum ditampilkan, itu artinya kita harus all out. Kita harus sungguh-sungguh. Seperti kita sudah tampil dalam pertunjukan utama. Sehingga waktu gladi resik kita memberikan yang terbaik. Demikian juga dengan hidup di dunia ini. Kita tahu kita harus mementaskan hidup kita di sorga. Kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk menjalani kehidupan kekal di sorga. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menjalaninya. Abraham Lincoln berkata, tentunya Tuhan tidak menciptakan suatu makhluk seperti manusia hanya untuk hidup sehari. Tidak, dia katakan. Tidak, manusia diciptakan untuk kekekalan. Ketika kita menyadari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya sungguh yakin kalau kita menyadari hidup kita adalah persiapan untuk kekekalan, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan cara pandang yang berbeda. Kita diingatkan untuk menjalani cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nilai-nilai kerajaan sorga. Sehingga hidup kita bukan lagi memikirkan perkara-perkara di dunia ini. Tapi kita lebih banyak menghabiskan tenaga kita. Kita lebih banyak menghabiskan pikiran kita. Kita lebih banyak menghabiskan uang kita. Untuk perkara-perkara sorga yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Alasan supaya kita memiliki hati yang bijaksana, hidup bijaksana. Karena Bapak Ibu, hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan. Dalam menjalani hidup yang bijaksana, yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa hidup kita harus menghasilkan buah. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Orang-orang percaya, orang-orang benar harus menghasilkan buah dalam kehidupannya. Yohanes 15 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Orang percaya, murid-murid Kristus harus menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Pemazmur menulis di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya Bapak Ibu tidak ada batasan usia bagi kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita harus terus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan mau kita berbuah. Karena Tuhan mau kita menghasilkan buah. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup kita, kita terus menerus berlomba untuk menghasilkan buah. Buah yang manis tentunya. Buah yang segar tentunya. Buah yang menarik tentunya.
Buah yang menjadi berkat bagi orang tentunya. Dan buah yang menyenangkan bagi pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Buah apa saja Bapak Ibu yang harus kita hasilkan dalam hidup kita? Saya akan tutup dengan pesan-pesan dari buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menghasilkan buah yang disebut dengan apa? Jiwa-jiwa bagi Tuhan. Orang-orang percaya adalah orang yang harus membawa orang lain kepada Kristus melalui kesaksian hidup mereka, melalui perkataan yang mereka sampaikan, melalui teladan hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat kapan terakhir kita membawa orang kepada Kristus. Bapak Ibu, kita diingatkan pada pagi ini, salah satu buah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan, yang harum dan menyenangkan hati Tuhan adalah jiwa-jiwa yang bertobat dan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Alkitab mencatat, jika satu orang berdosa bertobat dikatakan berlaksa-laksa malaikat di sorga bersukaria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sorga bersukaria bukan karena kita makin hari makin kaya. Sorga bersuka cita bukan karena makin hari kita makin berhasil. Sorga tidak bersuka cita ketika makin hari kita makin hidup kita sepertinya makin diberkati secara duniawi. Tidak Bapak Ibu. Tapi sorga bersuka cita dikatakan karena kita membawa jiwa-jiwa yang kita persembahkan sebagai buah dari pertobatan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita diingatkan melalui kesaksian hidup kita, melalui teladan hidup kita, melalui kesaksian firman yang kita sampaikan, kita doakan, kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini buah pertama. Buah kedua adalah buah pelayanan. Apa yang dimaksud dengan buah pelayanan? Adalah waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, talenta yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Kita curahkan untuk melayani Tuhan. Dan bahkan materi kita, harta kita, uang kita, kita persembahkan untuk mendukung perkabaran Injil di bumi ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga menuntut buah pelayanan dari kita. Mungkin Tuhan memberikan talenta bagi kita untuk bernyanyi. Mari kita persembahkan itu untuk bernyanyi. Untuk memuliakan nama Tuhan. Melayani sebagai WL dan singer di gereja. Kalau talenta kita memain musik, mari kita bermain musik untuk kemuliaan Tuhan. Jika talenta kita untuk memfollow up orang, pemerhati, mari kita perhatikan saudara-saudara kita mungkin di masa-masa pandemik ini. Mereka membutuhkan dukungan doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberi kemampuan IT kepada kita, mari kita gunakan itu juga. Di masa-masa pandemik itu, kita persembahkan untuk Tuhan sebagai buah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Buah yang ketiga, buah yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah kita harus memproduksi buah roh dalam hidup kita. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23, dijelaskan, diberitahu kepada kita tentang 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah-buah roh yang harus kita produksi di dalam diri kita. Dan ini adalah karakter-karakter Kristus yang harus ada dalam hidup kita. Sehingga melalui buah roh ini, melalui karakter Kristus ini, maka semakin banyak orang tertarik untuk datang kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ke-9 buah roh ini hanya bisa dihasilkan bila kita tinggal di dalam dan melekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita putuskan pada pagi hari ini untuk kita melekat kepada Tuhan, untuk kita tinggal kepada Tuhan. Sama seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Dia memberitahukan tentang pokok anggur yang benar,
tentang ranting-rantingnya gambaran dari kita. Ranting-rantingnya tidak akan berbuah kalau tidak melekat kepada pokok anggur itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita berbuah lebat, mari kita putuskan hari ini untuk kita melekat kepada Kristus, sang pohon sejati, pohon kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya melalui renungan singkat pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk kita memiliki hati yang bijaksana menjalani kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan melalui renungan firman Tuhan mengingatkan kami untuk setiap kami Tuhan memperoleh hati yang bijaksana untuk menjalani kehidupan ini. Karena dengan memiliki hati yang bijaksana, kami sungguh sadar hidup kami adalah singkat di dunia ini Tuhan. Dan ketika kami melewati jam-jam kehidupan kami, sesungguhnya sudah banyak waktu berlalu. Dan kadang-kadang waktu yang berlalu kami sia-siakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, dengan waktu sisa yang Tuhan percayakan bagi kami, ajar kami, tolonglah kami Tuhan untuk menghidupinya dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami juga sungguh menyadari bahwa ketika kami memiliki hati yang bijaksana, kami diingatkan bahwa hidup kami, perjalanan hidup kami di dunia ini adalah persiapan menuju kekekalan. Glada resik untuk persiapan dalam kekekalan. Karena itu Tuhan, biarlah kami memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjalani kehidupan kami dengan benar dan menyukakan hati Tuhan. Kami juga sungguh menyadari Tuhan, bahwa ketika kami memiliki hati yang bijaksana, kami sungguh sadar bahwa sesungguhnya hidup kami harus menghasilkan buah. Baik buah pertobatan jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Buah pelayanan dengan talenta, dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi firman yang hamba sampaikan dan menjadi rema bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dan terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Warta jemaat minggu ini, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Suwarni MA, Gembala GBI Avia Sibiponunia, dan diharapkan setiap saudara seiman untuk dapat mengikuti ibadah secara online. Ibadah Kids GBI Avia Setiabudi akan diadakan sesaat setelah selesai ibadah ini dan dilanjutkan sharing langsung dengan guru sekolah minggu melalui WhatsApp grup Avia Kids. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk dapat mengikuti komsel yang diadakan setiap hari Rabu malam pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Mari saatnya kita memberi persembahan dan perpuluhan yang dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Sekian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih untuk ibadah kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Pujian penyembahan kami naik ke hadirat-Mu bagaikan ukupan yang wangi, menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, yang disampaikan hamba-Mu Pendeta Cu Ayau. Berkati beliau beserta keluarganya, pakailah dia untuk meluaskan Injil-Mu, dimanapun dia berada dan kemanapun Tuhan mengutusnya. Bapa Surgawi, lihatlah umat-Mu dan pandanglah di dalam kasih karunia-Mu. Jadikanlah mereka survive ya Allah dalam menjalani kehidupan ini dengan tantangan dan segala perubahan-perubahan yang terjadi.
Terlebih supaya iman mereka juga survive dan bertumbuh bahkan berbuah di tengah segala keadaan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sedang sakit. Berikanlah pemeliharaan-Mu ya Tuhan kepada mereka. Bahkan kami memohonkan, dekaplah secara khusus jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, yang sudah usia emas. Bahkan kami menyerahkan mereka yang sedang bergumul untuk persoalan dan pergumulan-pergumulan tertentu yang membutuhkan jawaban daripada-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa mereka dan dengarkanlah permohonan kami ini. Kami berdoa bagi kota kami, kota Medan. Limpahilah pemimpin kami, anugerahilah juga kepada seluruh rakyat di kota kami ini. Jadikan kota Medan menjadi kota yang takut akan Allah. Sejahterakanlah penduduknya ya Tuhan. Berilah kedamaian dan kerukunan di tengah kota kami. Juga kami berdoa, urapilah pemimpin nasional kami, yang kami kasihi Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, berserta seluruh jajaran kabinet dan seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka mengatur bangsa yang besar ini. Kami juga secara khusus memohonkan, luputkanlah mereka dari setiap manuver jahat yang mungkin ada. Berkatilah Indonesia ini ya Tuhan. Indonesia adalah milik-Mu. Indonesia adalah karena kasih dan karunia-Mu. Kami percaya Indonesia penuh dengan rahmat dari Bapa di sorga. Juga kami serahkan seluruh gereja kami, GBI Avia di Setiabudi, GBI Avia di CBD Polonia, GBI Avia di Cemara Asri, dan GBI Avia di Stabat. Kiranya gereja-gereja kami dapat survive di dalam pelayanan, di dalam misi yang Tuhan taruh pada kami, dan kami cakap menghadapi setiap tantangan maupun perubahan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami ini. Berikanlah kepada kami menurut apa yang Tuhan pandang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur ada Tuhan. Engkau layak kami andalkan. Janji-Mu kami pegang. Dan mengingat Engkau, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang beribadah pada pagi hari ini, atau mungkin sedang mengikuti ibadah ini pada jam tayang yang lain di jaringan YouTube, mari kita akan menutup ibadah kita ini dengan menerima berkat yang istimewa dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Dia, dan marilah kita menerima berkat istimewa itu. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tangan Tuhan menyertai engkau sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau bepergian, diutusnya malaikat menjaga mengawal sehingga engkau tidak mengalami celaka, tidak mengalami mara bahaya. Tuhan mengangkat engkau naik bukan turun, menjadikanmu kesaksian bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Pulanglah dengan menerima rahmat dari Bapa kita yang kekal, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus turun atas kita mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita. Salam, salam, dan Tuhan memberkati setiap keluarga di rumah kita. Haleluya. Amin.